Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam yang diasuh oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah sang Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Dan bagi pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi bisa menghubungi kami di link 021 212 32 333. Kami ulang ya, 021 212 32 333. Nah, itu dia nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Dan bagi terutama untuk pendengar radio ya, karena tidak tampil, bagi untuk pemirsa gadget, YouTube dan lainnya, itu bisa disaksikan di layar. Dah, sekarang kita bisa sapa Ustadznya nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Ustaz Erwandi, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, antum di Jakarta atau di Pekanbaru Ustaz? Di Bogor. Oh iya, di Cibubur ya, tahu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Iya, kami dengar kok di Pekanbaru tuh gimana sih? Barakallahu fiikum Ustaz atas waktu yang telah antum luangkan untuk kami di sini. Dan semoga pemirsa dapat mengambil manfaat apa yang sudah tersedia di Fatwa TV, yaitu sudah Ustaz Erwandi sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama di sini. Baiklah Ustaz, bisa kamu mulai dari pertanyaan pertama? Ngantri banyak. Silakan. Barakallahu fiikum Ustaz. Ini pertanyaan dari sudah ada telepon Ustaz. Masya Allah, mari kita sapa aja. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Saya Fajar di Bekasi. Bapak Fajar di Bekasi. Silakan Bapak Fajar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau nanya, saya ingin buka usaha layanan jasa transfer uang, cuman dengan menggunakan alat mesin edisi itu bagaimana Ustaz hukumnya, apa termasuk riba apa tidak? Anda buka Iya, silakan Ustaz. termasuk riba karena untuk membuka mesin edisi tentu harus membuka rekening di bank konvensional. Itu berarti dia sudah terlibat riba sebelum dia membuka usahanya. Oh, Masya Allah, subhanallah. Begitu Ustaz ya, sistem yang kartu yang untuk gesek itu kan, untuk debit card itu kan, bukan Ustaz? Iya, mesin edisi, mesin gesek gitu. Oh iya. Itu tidak bisa Anda ambil kalau Anda tidak punya rekening di bank konvensional. Oh begitu. Kecuali kalau bank syariah sudah mengeluarkan itu. Oh Masya Allah. Itu di bank syariah. Tapi Ustaz, bagaimana dengan kita yang membayar Ustaz? Kalau kita membayar pakai bank syariah ATM-nya, lantas debit dengan edisi yang di sana tersedia. Itu tidak masalah. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, yang bertanya tadi Bapak Fajar di Bekasi ya. Bisa paham ya bahwa mesin edisi jika itu sudah terlibat akad riba dari awal sebelum membuka usaha ya Ustaz ya. Karena itu harus terhubung atau terkoneksi dengan bank konvensional atau menabung di bank konvensional terlebih dulu. Baiklah Ustaz, alhamdulillah atas jawaban antum kepada Bapak Fajar di Bekasi. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan berikut, yaitu ini Ustaz dari Bapak Kiswanto ini Ustaz di Bekasi juga, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Afwan Ustadz mau tanya ini Ustadz terkait COP dalam kurung pengadaan kendaraan oleh perusahaan. Pengadaan kendaraan oleh perusahaan ke karyawan, kurung tutup. Karyawan diberi COP dengan plafon 300 juta. Plafon 300 juta. Contoh, pembiayaan 75% oleh perusahaan, 25% oleh karyawan. Dicicil 6 bulan. Mobil akan menjadi milik karyawan setelah 60 bulan. Kemudian
dicicil 60 bulan, kemudian mobil akan menjadi milik karyawan setelah 60 bulan. Untuk pengadaan mobil perusahaan untuk pengadaan mobil perusahaan untuk pengadaan mobil perusahaan bekerja sama dengan leasing dengan sistem sewa pakai. Pajak, servis, dibiayai oleh pihak leasing. BPKB dan STNK atas nama leasing. Bagaimana hukum transaksi seperti ini ya Ustadz? Apakah mobil ini halal buat karyawan? Jazakallah khairan Ustadz. Cuman masalahnya bagaimana ini akan menjadi milik karyawan tadi sedangkan ini dia sewa pakai. Aduh. Jadi ditipu karyawannya Ustadz? Nggak tahu saya. Tipu menipu bukan pertanyaannya apa. Tapi wallahu a'lam. Kalau bentuknya seperti tadi 300 juta umpamanya platformnya. Iya. Dengan 70% dari 80% dari perusahaan. Iya. Kan ke 3 juta, 30 juta, 300 juta berarti 250 juta dari perusahaan, 60 juta dari karyawan. Iya. Lalu perusahaan membelikan mobil. Iya. Ya. Iya. Dan karyawan cicil selama 60 bulan dan kemudian jadi milik dia, ya tidak ada masalah. Iya. Oh gitu. Masya Allah. Kalau masalahnya ke leasing kemudian perusahaan menyewakan itu gimana jadi milik dia kalau dia kemudian sewa pakai, bukan sewa beli. Iya, sewa beli harusnya ya Ustadz ya. Sewa beli tidak boleh akadnya. Nah loh. Yang Iya. boleh hanya akadnya jual beli. Sewa beli tidak boleh, hanya bolehnya akad jual beli. Baik Atau Ustadz. sewa saja. Atau sewa. Jadi nggak ada dua akad dalam satu transaksi ya Ustadz ya. Iya. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu Bapak Kiswantos. Semoga bisa menyaksikan acara ini. Insya Allah kami akan kirimkan via ke WhatsApp pribadi Pak Kiswanto oleh tim administrasi kami supaya bisa dipahami ya. Barakallahu fikum. Ada telepon masuk, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana? Dengan Nur Rahmat di Tangerang, Pak. Bapak Rahmat di Tangerang. Silakan Bapak Rahmat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan terkait petikan surat Al-A'raf ayat 157 pada buku Ustadz ya. Insya Allah Ana ingin membudidayakan belatung lalat gitu Ustadz. Apakah itu termasuk haram ya Ustadz? Sedangkan pakannya sendiri itu dari sampah organik sisa konsumsi manusia maupun kotoran hewan baik itu sapi maupun ayam dan lain sebagainya gitu Ustaz. Apakah haram ya Ustaz? Ya. Anda jual beli belatung. Kegunaannya untuk apa itu belatung? Apa Ustaz? Kegunaannya? Belatung untuk apa? Ini dijadikan sebagai pakan untuk hewan lain Ustaz. Misal hewan ternak, jadi bisa untuk ikan, ayam gitu Ustaz. Bukan dikonsumsi manusia. Wallahu alam. Kalau digunakan untuk pakan hewan, tidak ada masalah. Boleh Anda jual belikan. Lalu ini Ustaz, terkait apabila anak ingin membeli telur untuk memulainya itu dari koperasi, apakah halal ya Ustaz? Halal. Nah. Lalu pertanyaan terakhir terkait apabila dari pemerintah daerah semisal lurah ingin memberikan bantuan dalam peralatan atau perlengkapan gitu, apakah halal untuk diterima Ustaz? Anda tidak tahu kan dari mana dananya? Tidak tahu Ustaz. Tidak tahu kan ya? Oh tidak tahu halal. Apa Ustaz? Halal. Kalau tidak tahu halal insyaallah. Allah alam. Jazakallah. Begitu. Barakallahu fikum. Sama-sama Bapak Rahmat. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi kalau untuk dimakan hewan masih boleh ya Ustaz ya?
Nggak ada masalah. Kalau dimakan saya haram, Ustaz. Saya juga geli. Aduh, ada-ada aja sekarang jual beli belatung. Allahu Akbar. Balik Ustaz, ini kemudian berikutnya pertanyaan dari ini, Ustaz, dari oh, baru mau nanya, ada telepon masuk. Alhamdulillah. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Iya, Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Bayu di Probolinggo. Wah, jauh. Bapak Bayu di Probolinggo. Silakan Pak Bayu. Ya, Assalamualaikum Ustadzuna Erwandi Tarmisi. Barakallahu fiik Ustaz. Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, senangnya. Dengar suara Ustaz, Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak Bayu. Mau bertanya Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini kan saudara kan PNS Ustaz. PNS, terus? Nah, dan ini beliaunya absen Ustaz selama 1 bulan. Nah, absensinya kan kita pakai yang namanya ini Ustaz, absensi digital Ustaz. Ya. Jadi online. Nah, dan itu dititipkan ke kita. Dan itu nantinya kan kita itu dibayar Ustaz. Bagaimana rezeki itu Ustaz? Ana takut sekali dengan istri Ustaz. Takut kita itu makan yang haram Ustaz. Ana baru hijrah dengan istri Ustaz. Masya Allah. Mohon pendapatnya Ustaz. Itu telah berlalu lama atau masih berjalan? Ini masih berjalan saat ini Ustaz. Karena Kalian berjalan buktikan sekarang. hanya membantu Ustaz gitu. Hah? Karena kita hanya niatnya membantu gitu Ustaz. Kalau sekarang berjalan, takwa kepada Allah, bertobat kepada Allah, yang telah berlalu semoga Allah maafkan. Tapi kalau Anda punya rezeki untuk menggantinya, berikan kepada fakir miskin, niatkan atas nama negara tadi atau instansi yang dirugikan tadi. Oh, semuanya Ustaz yang nanti diberikan kepada kita Ustaz. Iya. Oh, Masya Allah Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik ilmu antum. Yang kedua ini Ustaz, Anda kan kerja di pasar sapi Ustaz. Kadang akadnya itu remang-remang Ustaz gitu. Kita yang barusan hijrah takut Ustaz. Di satu sisi kita kan bayarnya, seumpama pemilik sapi bayarnya 10 juta Ustaz ya. Nah, nyampe ketika akad telah selesai salaman itu Ustaz, waktu bersalaman tangan itu dipotong, ada potongan 50.000 Ustaz. Apakah masuk pembayaran seperti itu tuh halal atau haram? Kita makannya di situ Ustaz. Karena sudah berjalan 17 tahun Ustaz. Yang motong siapa? Yang memotong yang pemilik uang, yang mau beli sapinya Ustaz gitu. Tapi tidak ada ucapan, oh nanti saya potongnya, tidak ada Ustaz. Jadi ketika bayar dipotong langsung 50.000 itu Ustaz. Dan di situ kita makannya dari itu Ustaz. Sebentar. Anda menjual atau membeli sapi? Saya sebagai jasa yang istilahnya gini Ustaz, membantu orang-orang Surabaya lah Ustaz untuk mencarikan sapi gitu Ustaz. Terus Anda potong 50 gitu? Tidak boleh ya Ustaz ya? Sebentar, saya baru bertanya. Anda jualkan sapinya, kemudian Anda katakan kepada pemilik sapi 50.000 saya potong, begitu atau tidak? Iya, itu tidak ada Ustaz. Ketika ya ada pemodal, ada pemilik sapinya Ustaz. Nah, waktu kejadian di pasar itu ya sudah 10 juta. Nah, si pemodal ini motong 50.000 Ustaz, terus dikasihkan ke saya Ustaz gitu. Dan itu pun ada saya. Pemodal ini, sebentar, si pemodal ini maksudnya apa? Dia punya sapi atau dia punya uang? Yang punya uang ini Ustaz, yang Terus? Ya, sebentar, saya tidak paham Pak Bayu, pelan-pelan. Dia punya uang, dia beli sapi atau dia jual uang? Ini kejadian di pasar itu gini Ustaz. Afwan Ustaz ya, karena kalau lancang dalam bahasa Ustaz, afwan.
kan saya dengan orang Surabaya Ustaz. Ini pemilik uang Ustaz, yang punya uang. Terus? Nah, kan di pasar itu ada yang punya sapi Ustaz di situ. Terus? Nah, ketika tawar menawar sudah deal harganya 10 juta Ustaz. Ya. Terus? Nah, ketika pembayaran si pemilik uang ini kepada pemilik sapi, ini saya yang nyarikan barang Ustaz ya. Nah, Ya. pemilik uang ini motong 50.000 dari harga 10 juta, terus Diberikan ke Anda. Diberikan ke Anda sebagai apa? Dia kan teman Anda dari awal. Investor ini kan teman Anda. Gitu. Jadi 50.000-nya itu jasa yang mencarikan barang itu Ustaz. Dan itu pun Jasa mencarikan barang. Sebentar. Pemilik sapinya redo enggak? pemilik sapinya ya karena sudah kebiasaan dari dulunya katanya Ustaz gitu. Wes biasa wes. Berarti dia redo. Gitu. Nggak tahu kalau ridho enggaknya wallahu a'lam Ustaz kita. Cuma kita ya, saya sebagai istilahnya menemani itu dibayar makan itu ya lewat 50.000 itu Ustaz. Kalau pemilik sapinya redo nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa ya Ustaz. Ya apa-apa. Oh, Masya Allah ya mantap, Masya Allah. Terima kasih Ustaz di atas nasihatnya. Jangan bosan-bosan Ustaz menebarkan ilmu Ustaz. Sampai balik. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz sama Amin. keluarga Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz atas pencerahannya buat Bapak Bayu. Aduh, saya juga ikut terharu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kami masih tunggu telepon berikutnya. Ya, silakan. Ada penelpon masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sylvie dari Tangerang Selatan, Ustaz. Baik, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, Ustaz mau tanya, kebetulan rumah orang tua kami ini dijualnya kepada salah satu anak kandung ya, atau kakak beradik. Nah, terus setelah kami hitung-hitung dan sudah berkonsultasi dengan notaris, biaya pajaknya itu cukup lumayan agak besar, Ustaz. Dan kalau misalnya pajak itu kami ganti kepada hibah, itu boleh nggak ya, Ustaz ya? Di notaris dibuatkan catatannya hibah sehingga tidak ada pajak, begitu? Iya. Padahal anak membeli. Betul, ya. Cuman dampaknya kalau orang tua hibah tentu harus kepada seluruh anaknya, bukan kepada satu anak saja. Untuk uang sih sebenarnya nanti insya Allah akan kami bagikan atau orang tua akan bagikan sesuai dengan syariat, Ustaz. Jadi dengan syariat Islam, jadi berapa total anaknya dengan pembagian yang Ustaz sudah pernah ajarkan. Cuman hanya kami Kalau gitu boleh. Berarti orang tua ingin menghibahkan rumah kepada anak-anaknya dengan cara dijual dulu kepada salah seorang anak, lalu uangnya dibagi. Tidak ada masalah, boleh. Berarti itu bisa dikatakan hibah. Cuman kalau rumah hibah kan nggak bisa dipotek kayak moteknya emas batangan. Ya, tentu dengan dijual. Maka boleh dimintakan ke notaris dengan akad hibah. Oke. Berarti boleh ya Ustaz ya, kami coba ganti. Boleh. Oke, itu aja Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sylvie. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Sylvie. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari dari Gina, Ustaz. Dari Gina di Bekasi, Jawa Barat. Banyak orang Bekasi ini bertanya. Masya Allah, bunyi lagi tuh teleponnya tuh. Baiklah, kita dulukan dulu ini telepon. Ya, sudah tersambung teman-teman? Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Oh, putus qadarullah. Baiklah, kita sambung lagi pertanyaan yang tadi dari Gina, Ustadz. Bersyaratnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Saya wakil dari salah satu produsen barang. Di awal akad dijelaskan bahwa wakil tidak perlu repot-repot bungkus karena dan kirim barang. Fokus menemukan pembeli saja dengan nama pengirim barang atas nama saya, katanya gitu. Saya membeli stok barang untuk dikirim hanya saya membeli saya memiliki stok barang untuk dikirim, hanya jaga-jaga jika ada yang order di saat weekend karena produsennya tutup. Sedang tutup, turun tutup, atau ketika ada yang order via marketplace. Titik. Di luar itu saya langsung dropship dari Pro. Apa nih maksudnya dari Pro? Dropship. Ya, dropship. Nah, dari Pro. Kemudian, ya dari produsen. Di mana pembayaran dilakukan oleh CS kepada saya. Terus baru CS mungkin customer service ya. Kepada saya, service membayar kepada saya. Di mana pembayaran dilakukan oleh customer service kepada saya. CS itu, maksudnya CS itu. Terus kemudian CS, apa hubungan CS di sini? Nah, itu dia tuh. Tunggu sebentar. Customer mungkin ya. Coba kalau misalnya saya teruskan di sini di mana pembayaran dilakukan. Ada telepon masuk atau tidak? Kita skip aja, ini kurang jelas. Panjang lagi Ustaz. Allahu Akbar. Baru masuk ini. Baiklah, kita sapa dulu teleponnya. Afwan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Fatwa TV, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal suaranya. Iya, Ibu Rusmini. Ada apa Ibu Rusmini? Tok tok tok. Belum. Iya, mau bicara dengan Ustadz Erwandi, Bu Rusmini. Ah, iya betul. Oh iya, silakan Bu Rusmini. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh, Ibu. Begini Ustaz, ada seorang anak yang diberi tugas untuk mengambil uang donatur ke rumah-rumah. Terus Uang apa? Uang donatur. Setiap bulan ada orang yang memberi donatur ke yayasan. Donatur. Terus ada anak yang ditugaskan mengambilnya. Terus kalau nanti uang sudah terkumpul, nanti anak itu diambilkan berapa gitu, dikasihkan anak itu. Bisa apa enggak, halal apa enggak seperti itu, Ustaz? Cukup sekian. Terima kasih. Dalam ketentuannya kepada donatur disampaikan atau tidak? Tidak, ya cuma nanti berapa dapatnya donatur itu nanti cuma ya diambilkan seikhlasnya, musyawarah sama bapak-bapak berapa sebaiknya anak itu dikasih uang. Ya tidak boleh Bu, ini kan uang donatur. Iya. Tinggal donatur untuk apa? Yayasan apa? Terus sebaiknya bagaimana Ustadz, yang bayar nanti uang tersendiri selain donatur itu? Tinggal disampaikan kepada donatur bahwa setiap donasi Anda kami potong sekian persen atau sekian rupiah untuk membayar kurir yang menjemput. Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmini sudah kembali bertelepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum. Semoga jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Anita Ustadz. Anita di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya adalah penjual snack by order. Snack by order, maksudnya makanan ringan. By order. Beberapa kali saya menerima pesanan snack dari teman-teman di luar kota. Kemudian pemesan minta tolong agar makanan ringan tersebut dibagikan kepada duafa atau diserahkan ke sebuah panti asuhan atau panti jompo di sekitar lokasi rumah beliau di Jogja.
Belakangan ada yang mengingatkan saya bahwa transaksi yang demikian diharamkan karena menggabungkan dua transaksi. Jadi pertanyaan Ustadz, bagaimana dengan pesanan yang lain yang minta dikirimkan kepada pihak yang lain sebagai hadiah? Bagaimana ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Allah barik fi. Hukum asal muamalat adalah boleh. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Allah juga berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi. Berarti segalanya halal untuk kita dan boleh kita melakukan transaksi kecuali ada larangan. Di sini ada jual beli, kemudian ada minta mewakilkan, bukan akad muawadot lagi, bukan akad jual beli lagi, tapi mewakilkan untuk diserahkan ke pihak yang lain. Tidak ada masalah. Itu sama juga suami dari kantor nelpon beli ke warung tetangga. Lalu suami mengatakan tolong antar ke rumah untuk makan siang anak istrinya. Kebetulan istri lagi tidak masak siang. Apakah dua akad dan tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Wow. Alhamdulillah. Boleh Ustaz, Masya Allah. Ya, Ibu Anita, Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz Arwandi. Insya Allah akan kami kirimkan jawaban ini ke WhatsApp pribadi Ibu Anita. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Aryo Bimo Kusumo Negoro di Jawa Barat, Karawang. Assalamualaikum Ustaz Arwandi, saya ingin bertanya. Saya seorang mahasiswa yang sedang di perantauan. Beberapa hari ke depan saya akan sidang ujian skripsi, di mana saat ujian skripsi tersebut sudah menjadi budaya Ustadz, jika mahasiswa yang diuji membawa hadiah berupa makanan untuk diberikan kepada penguji dan pembimbing mahasiswa tersebut ketika sidang. Nah, apakah ini termasuk harta khianat ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Kalau camilan, suatu hal yang biasa. Tapi kalau makan siang, itu tidak biasa orang makan siang. Tapi kalau camilan atau air, biasa. Dan dia sekarang kan, para penguji dan para pembimbing, itu mereka kan digaji untuk hal tersebut. Iya. Bukan gratisan. Aduh. Maka kalau untuk makan siang itu lumrah, tapi sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bagaimana Ustaz hukumnya? Lumrah tapi tidak dibenarkan syariat. Tapi yang lasing ridho, yang itu ridho, gimana Ustaz? Gimana jadinya Ustaz? Jadi nggak boleh Ustaz, itu dosa. Pelaku riba dua-duanya ridho kan tidak boleh juga. Aduh. Apalagi pelaku zina dua-duanya ridho kan tidak boleh juga. Oh iya benar. Astagfirullah. Iya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, maka sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaupun mereka ridho, maka tidak boleh. Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Iya seperti itu ya. Astagfirullah. Baiklah, pertanyaan berikut dari Ibu Ami di Bekasi, Jawa Barat. Ibu Ami bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Arwandi, izin bertanya. Ada seorang anak yang dapat hibah tanah yang letaknya berdempetan dengan bangunan gereja. Ada seorang anak yang dapat hibah tanah letaknya berdempetan dengan bangunan gereja. Dengan pertimbangan tidak mungkin membangun rumah dekat gereja. Tanah itu mau dijual. Qadarullah, yang bersedia membeli tanah itu adalah pihak gereja. Mau tanya Ustadz, halalkah hasil penjualan tanah itu ya Ustadz? Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Kan belum terjadi kan ya? Kalau belum terjadi, jangan jual kepada mereka. Kalau belum terjadi, jangan. Janganlah dijual kepada tempat ibadah yang di sana Allah disyirikatkan dengan makhluknya. Iya.
Ya, barakallahu fikum Ustaz. Jawabannya untuk Ibu Ami jangan. Kalau sudah terjadi ya Ustaz, bagaimana? Kalau sudah terjadi ya apa boleh buat, semoga Allah ampuni dosa, banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya, serba salah, kasihan juga Ibu Ami ini dapat hibah tanah di dekat gereja samping. Gak ada masalah, kalau minta kepada Allah, siapa tahu ada pengusaha yang beli di situ. Iya. Karena orang gereja Iya. halal udah. Iya, iya. Bikin bangun warung gitu di situ masuk. Iya. Baru kalau bikin Ustaz. Baiklah, ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Winda di Lampung, betul? Ya, benar. Silakan Ibu Winda. Ya, assalamualaikum Ustadz Erwandi. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Afwan, saya ini kan bekerja di instansi pemerintah. Nah, jadi kan kita itu di bidang pelayanan jasa, Ustadz. Nah, jadi kita ada semacam, bukan rekanan sih ya, jadi customer juga, cuman sering mewakilkan customer. Misalkan saya di perusahaan listrik, Ustadz. Jadi si pelanggan ini sering membantu orang-orang memasang listrik begitu. Nah, intinya sering berkaitan dengan PLN. Nah, dia sering ke kantor. Terus terkadang ketika ke kantor, berkunjung ke kantor, itu membawa makanan atau apapun lah. Dan itu dibagikan ke seluruh teman-teman di ruangan kita. Nah, itu hukumnya seperti itu gimana Ustadz ya? Atau misalkan pemberian yang lain lah, tapi bukan barang berharga Ustadz. Artinya secara hukum aturan KPK tidak bermasalah untuk pegawaian. Nggak ada masalah. Intinya kita di perusahaan pun ada aturan untuk gratifikasi dan itu di luar itu tidak termasuk gratifikasi. Ya, tapi orang ini ada hubungannya dengan pihak tempat kerja Anda. Nggak ada hubungannya, Ustadz. Kalau nggak ada hubungannya ya boleh, tidak masalah. Tapi dia terkadang kan ke kantor tuh bertanya bagaimana proses pasangan dia sampai di mana gitu aja sih Ustadz. Tapi kita, berarti kan ada berhubungan dengan kantor. Tapi tidak pernah membuat dia spesial begitu Ustadz. Jadi di proses sesuai prosedur aja Ustadz. Nggak pernah didahulukan atau seperti apa Ustadz. Disamakan seperti. Walaupun tidak boleh. Tetap tidak boleh Ustadz ya. Tetap tidak boleh walaupun tidak. Katakan kepada dia, kalau dia berikan kepada Anda, saya tidak mau membeli sesuatu yang tidak halal. Kata dia, saya itu kok dia Anda itu tapi tidak berdasarkan syariat. Di mana Ibnu Lutbiyah diutus Nabi untuk mengambil zakat dari suatu kaum. Ibnu Lutbiyah datang kepada Rasulullah membawa zakat, hasil zakat yang ditarik dan membawa hadiah dari kaum itu untuk dia. Ya. Dan namanya sahabat itu nggak mungkin diberikan kotoran zakat, nggak mungkin. Tapi dia terima hadiah, maka Rasulullah marah. Jelas. Gimana Bu Winda? Paham? Berarti ya walaupun jadi bahasanya dari dia itu ridho dia, walaupun begitu tetap tidak boleh Ustadz ya. Dan di perusahaan kita tidak melanggar pun tetap tidak boleh. Ya. Walaupun di sana tidak melanggar, tapi Rasulullah tidak membolehkannya. Oh oke, iya. Insya paham Ustadz. Ya, bisa paham ya Ibu? Ya jazakallah Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Winda. Baiklah, coba kita tunggu sebentar, ini telepon sudah masuk. Barakallahu fikum Ustadz, ini banyak sekali kan. Bener aja ini masih ngantri, itu sedang ngantri, Masya Allah. Sudah bisa tersambung teman-teman? Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Bapak siapa di mana? Dari Siswoko, Bidora, Jawa Tengah. Bapak Sis di Jawa Tengah? Ya. Silakan Bapak. Oh ya, mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, itu saya kan mau bayar zakat penghasilan. Apakah zakat itu bisa saya serahkan ke adik saya yang miskin? Itu Pak Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Anda hidup bersama Anda atau tidak? Oh tidak. Boleh, itu boleh. Masya Allah. Ya, boleh Bapak Siswako. Oh iya. Iya. Terima kasih sudah telepon Fatwati. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan dari Eko Rini Emi Subianti di Banten Serang. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Apakah boleh kami sebagai orang tua memberikan hadiah berupa makanan kepada guru anak kami melalui kurir atau orang lain tanpa menyebutkan identitas diri, sehingga guru tersebut tidak tahu siapa yang mengirimnya? Jazakumullah khairan. Allah baik. Kalau guru itu sudah tidak mengajar Anda lagi, anak Anda lagi, boleh Anda kirimkan sertifikat rumah kepada dia untuk dia tempati. Tapi selagi dia mengajar anak Anda, maka tidak boleh. Iya. Karena anak Anda mendapat pelayanan pendidikan. Tahu tidak dibolehkan. Seperti Ibnu Biyah tadi, dia tidak tahu siapa yang memberikan hadiah kepada dia. Rasulullah SAW tidak membolehkan. Iya, jangankan makanan ya Ustaz ya, rumah boleh aja kalau sudah tidak mengajar gitu Ustaz ya. Kalau sudah tidak mengajar anaknya udah tamat, kemudian Anda mau mengirimkan sertifikat rumah atau BPKB mobil dan mobilnya sekalian kepada guru tadi, alhamdulillah. Iya. Sehingga memudahkan guru tadi untuk memiliki rumah dan kendaraan roda 4. Iya, kalau gitu nggak enak jadi guru ya Ustaz. Nggak enak nih, nggak dapat hadiah. Baik Ustaz. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Jadi begitu ya jawabannya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Jumaroh. Dari Jumaroh di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Sejak 2006, saya sudah menjadi guru taman kanak-kanak. Sampai sekarang terhitung sudah 15 tahun jadi guru taman kanak-kanak. Di tahun 2013 saya ikut proses tes sertifikasi guru dalam kurung tunjangan profesi kurung tutup. Saat proses tersebut saya dimintai sejumlah uang agar bisa lulus dan juga ada manipulasi data. Pertama yang mau saya tanyakan, apa hukum uang yang diperoleh dari cara proses sertifikasi tersebut? Dan saya ini masih memperoleh tunjangan sertifikasinya Ustadz, karena saya masih aktif mengajar sampai saat ini. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bila ada manipulasi data, ini berarti Anda sebetulnya tidak berhak, lalu Anda menjadi berhak karena membayar sejumlah uang. Ini namakan riswah yang menyebabkan Anda menzalimi pihak yang memberikan dana sertifikasi, itu pihak negara. Ya, dan menzalimi orang lain yang harusnya dia dapat, tapi gara-gara karena Anda yang bayar, dia mungkin tidak bayar, sehingga dia terzalimi. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sertifikasi tadi tidak halal untuk Anda karena ada manipulasi data. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana? Apakah dihentikan apa bagaimana, ditolak, kembalikan atau gimana dana sertifikasi ini Ustaz, dana? Kalau dananya masih ada di tangan Anda dalam bentuk harta yang sudah bentuk rumah atau kendaraan, jual rumah dan kendaraan tadi, berikan uangnya kepada fakir miskin. Karena setahu saya negara tidak memiliki rekening untuk pengembalian dana yang seperti ini. Iya. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Baiklah, kemudian Ustaz, pertanyaan dari Muhammad Fahran di Bengkalis, Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya penghasilan seorang PNS bea cukai di Dumai? Dan jika tidak, bagaimana solusinya ya Ustadz? Mohon solusinya Ustadz. Jazakallah khairan. Jika tidak, bagaimana solusinya? Maksudnya jika tidak menjadi PNS ini? Sepertinya dia baru mau melamar atau baru diterima mungkin. Jutaan dan miliaran manusia yang tidak PNS di bea cukai
diberikan rezeki oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang bea cukai di Dumai tadi. Kenapa juga Anda memaksakan diri untuk bekerja di tempat tadi? Ya. Apalagi di bea cukai ada cukai nama cukai adalah pajak barang masuk. Pajak barang masuk ini dari masa Rasulullah sudah ada, di mana orang kaum muslimin berdagang ke negeri kafir, masuk kota itu bayar sekian uang untuk masuk barang tadi, dihitung berapa barang dagangannya dan bayar uang. Ini sudah dari zaman kuno ada pajak cukai itu, lalu diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fikum. Jadi sebaiknya tidak bekerja di situ, kata Ustadz Erwandi ya. Yang bertanya semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi. Baiklah, Ustadz, ini pertanyaan berikut dari Abu Maryam Angga. Abu Maryam Angga di Kalimantan Barat, Pontianak. Bismillah, Ustadz Erwandi, Afwan ingin bertanya. Sebab dalam hati ana ada keraguan-raguan dan sangat butuh jawaban. Saya seorang pelatih renang di kota saya. Saya dapat murid yang orang tuanya kerja di bank konvensional. Otomatis orang tua itu bayar biaya renang lewat uang hasil kerja di bank. Karena membayarnya langsung, orang itu tua itu langsung membayar via M-Banking. Apa hukum uang itu ya Ustadz? Halal atau haram ya Ustadz? Jasa yang Anda berikan bila adalah halal, uangnya halal. Masalah dosanya dia menanggung dosanya. Dan Anda jangan tanyakan ini yang kamu transfer uang gaji bank kamu atau yang halal. Insya Allah halal, tidak ada masalah. Iya, alhamdulillah jadi halal ya pelatihan renang ini. Barakallahu fikum Ustaz. Abu Maryam Angga. Baiklah Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Nur Afnimar di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Afan ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya memberikan kado atau uang yang dimasukkan ke dalam amplop ke walimah, sedangkan yang punya walimah tidak mengundang ana? Kok bisa? Terus kemudian, apakah ana diwajibkan ngasih kado berupa amplop ya Ustadz? Sebab orang tua ana menyuruh ana tetap ngasih kado berupa amplop ke walimah saudara ana, sedangkan saudara ana itu tidak mengundang ana. Ana seorang istri yang tidak bekerja. Untuk ngasih kado ana tidak punya uang, harus minta izin ke suami ana Ustadz. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Dalam syariat, bila orang tidak diundang untuk suatu acara walimahan, dia tidak selayaknya datang. Ini namakan dengan tataful. Tataful itu hal yang tidak baik lah. Ya, tapi bila orang kesusahan, ada musibah, ada kematian, ada kebanjiran, diundang tidak diundang, Anda datang untuk meringankan beban orang tadi. Tapi kalau orang dapat nikmat buat acara walimahan atau resepsi pernikahan, ya, kalau tidak diundang jangan hadir. Begitu Ustaz ya. Kalau Anda hadir hanya sekedar menaruh hadiah atau amplop ya silahkan, tapi jangan ikut makan. Anda kan tidak diundang untuk makan. Hadir terus nggak makan. Iya Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi tidak boleh, bagi yang tidak diundang tidak boleh makan di tempat undangan Ustaz ya. Hadir boleh tapi berikan kado boleh tapi nggak boleh. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah, insya Allah ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz. Baiklah, ini pertanyaan terakhir dari Witno di Riau, Kabupaten Indragiri, Hulu, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Wah, pertanyaan saya soal jual beli cara COD emas Ustadz. Pertanyaan soal COD emas. Saya menyimak video tapi belum paham. Misalnya si Ahmad jual emas, si Amir pembeli. Nah, mereka sepakat COD. Berarti si Ahmad kemudian si Ahmad mengirim kurir buat COD. Nah, yang masih saya bingung, si kurir ini adalah teman atau karyawan atau saudara si Ahmad atau saudara yang si Ahmad percayai, atau kurir yang dimaksud umum seperti yang
JNX, TI dan lain-lain itu, kurir-kurir itu, karena setahu saya kurir berarti menjadi wakil si Ahmad, barangnya emas Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Pertanyaannya apa? Boleh nggak seperti ini? Jadi si kurir itu bersifat si wakil si penjual. Ya, kalau kurir hanya sebagai mengantarkan barang, bukan yang berakad. Ya. Ketika emas datang, yang pembeli nelfon kepada yang pengirim. Ya. Ini emas sudah di tangan saya. Jangan matikan telepon. Sekarang saya transfer pakai mobile banking. Lalu transfer masuk. Sudah kamu terima? Ya. Kita akad ya. Saya beli emas kamu dengan uang yang sudah saya kirim ke kamu. Ya, boleh. Siap. Ridho. Udah selesai, halal kalau gitu. Wow. Tapi kalau dia serahkan doang, berarti akadnya tadi by phone atau by aplikasi, kemudian diserahkan, sekarang ini namanya riba. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh, tapi setelah barang datang kurirnya, ditelepon si pembelinya oleh si penjualnya, di oleh si pembeli bahwa ini barang sudah datang dan ini saya transfer, begitu Ustaz ya. Dan jangan putus teleponnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang terjadi sekarang soalnya seperti ini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini, dan jawaban yang sudah dijawab 1 2 3 4 5 6 7 8, belum lagi telepon. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah atas waktu antum. Semoga Allah melindungi antum dan ilmu yang ada pada antum. Barakallahu fikum. Boleh saya tutup acara nih Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa, tuntas sudah acara live interaktif ekonomi Islam, dan cukup banyak hari ini yang dijawab Ustadz Erwandi. Semoga kita dapat Allah pertemukan kembali di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, dengan Ustadz yang sama, Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.